Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Lansia Sehat, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Bagaimana kabar Anda? Dari kota mana Anda menonton? Dan berapa usia Anda sekarang? Jika kondisi tubuh sedang kurang nyaman, saya doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, menguatkan fisik Anda, menenangkan hati Anda, serta memudahkan segala aktivitas harian Anda. Untuk yang saat ini berada di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, saya doakan semoga tetap diberi kekuatan, semangat hidup, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari yang penuh makna. Dan bagi Anda yang masih sehat dan bugar, semoga kesehatan itu terus terjaga dan semakin baik setiap harinya. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu tanaman yang sering disebut sebagai pohon kehidupan. Namanya sederhana, daunnya kecil, namun khasiatnya sangat besar terutama bagi para lansia. Tanaman itu adalah kelor. Banyak dari sahabat lansia, terutama yang tinggal di desa, tentu sudah tidak asing dengan kelor. Daun kecil berbentuk bulat lonjong ini telah digunakan secara turun-temurun sebagai bahan sayur, ramuan kesehatan, hingga minuman herbal. Dan hari ini kita akan fokus pada satu hal, yaitu rebusan daun kelor. Mengapa rebusan daun kelor begitu banyak dicari oleh para lansia? Ada beberapa alasan yang membuat minuman herbal ini kembali menjadi pembahasan penting dalam dunia kesehatan. Pertama, karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Kedua, karena daun kelor mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, karena sifatnya yang cukup aman dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia, termasuk lansia. Keempat, karena banyaknya testimoni yang menunjukkan perubahan positif setelah mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin. Sebelum kita membahas manfaatnya satu persatu, mari kita pahami terlebih dahulu situasi kesehatan yang banyak dialami para lansia di Indonesia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel, menjaga organ, dan memulihkan energi mulai menurun. Banyak lansia mengeluhkan masalah seperti nyeri sendi, cepat lelah, sulit tidur, tekanan darah tidak stabil, gula darah naik, daya tahan tubuh melemah, ingatan mudah menurun, dan berbagai masalah metabolisme lainnya. Semua itu terjadi bukan karena kebiasaan yang salah, tetapi memang tubuh mengalami fase penuaan alami yang membuat kerja organ tidak lagi sekuat dulu. Di tengah kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk menggunakan bahan-bahan alami yang dapat membantu tubuh tetap sehat tanpa memberikan efek samping berat. Rebusan daun kelor kemudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap masuk akal, murah, mudah dibuat, dan aman. Tidak hanya diminum oleh lansia di Indonesia, tetapi juga digunakan di berbagai negara seperti India, Filipina, Thailand, dan negara-negara Afrika. Di beberapa negara, kelor bahkan sudah dikembangkan menjadi suplemen kesehatan dalam bentuk kapsul atau serbuk. Hal ini menunjukkan bahwa dunia internasional pun mulai menyadari betapa berharganya tanaman ini. Sahabat channel Lansia Sehat, ketika berbicara tentang rebusan daun kelor, kita sedang berbicara tentang minuman yang kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin E, zat besi, kalsium, protein nabati, magnesium, kalium, hingga senyawa antioksidan penting seperti quercetin dan chlorogenic acid. Kombinasi kandungan ini tidak hanya memberi energi, tetapi juga memperbaiki fungsi organ secara perlahan. Banyak lansia yang menceritakan pengalaman pribadi setelah rutin mengonsumsinya. Ada yang merasa pencernaannya lebih lancar. Ada yang merasa tubuh lebih ringan. Ada yang mengatakan tidurnya lebih nyenyak. Ada pula yang merasakan nyeri sendi berkurang dan tubuh tidak cepat lelah saat beraktivitas di pagi hari. Namun tentu saja, setiap tubuh memiliki respon yang berbeda. Karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan secara terstruktur, mulai dari apa saja kandungan daun kelor, bagaimana manfaatnya bagi tubuh lansia, bagaimana cara membuat rebusan yang benar, serta apa saja testimoni yang sering dilaporkan oleh para penggunanya. Dengan penjelasan yang lengkap dan runtut, saya berharap sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapatkan gambaran jelas apakah rebusan daun kelor cocok untuk kebutuhan kesehatan Anda. Selain itu, saya ingin sahabat channel Lansia Sehat memahami bahwa minuman herbal seperti rebusan daun kelor bukanlah obat instan. Ia tidak bekerja dalam 1 atau 2 kali minum. Efeknya muncul perlahan karena sifatnya membantu tubuh memperbaiki sistem metabolisme secara bertahap. Konsumsi yang teratur dan gaya hidup sehat tetap menjadi kunci utama. Jaga pola makan, cukup minum air putih, tidur teratur, dan jangan lupa bergerak ringan setiap hari. Pada bab-bab selanjutnya, kita akan mengurai satu persatu manfaat rebusan daun kelor secara ilmiah dan mudah dipahami. Kita akan melihat bagaimana zat gizi di dalamnya bekerja untuk mendukung kesehatan tulang, jantung, pencernaan,
ginjal, kulit, dan berbagai organ penting lainnya. Kita juga akan mendengar cerita yang dialami beberapa lansia yang telah mencobanya, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran lebih nyata. Dengan demikian, sahabat channel Lansia Sehat dapat memutuskan dengan bijak apakah rebusan daun kelor layak dijadikan bagian dari rutinitas harian Anda. Semoga penjelasan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi motivasi untuk terus menjaga kesehatan. Karena hidup sehat bukan hanya tentang panjang umur, tetapi tentang menjalani hari-hari dengan nyaman, ringan, dan penuh semangat. Setelah pada bab sebelumnya kita membuka pembahasan dengan pengantar tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut, kini kita memasuki inti pertama dari pembahasan besar mengenai rebusan daun kelor. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin sudah sering mendengar berbagai pendapat tentang kelor, mulai dari yang mengatakan bahwa kelor sangat kaya manfaat, hingga yang meyakini bahwa kelor mampu membantu memperkuat daya tahan tubuh. Namun sebelum kita memahami 17 manfaat rebusan daun kelor bagi lansia, ada satu hal yang wajib kita pahami terlebih dahulu, yaitu kandungan gizi dan zat aktif yang ada di dalam daun kelor itu sendiri. Daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman tropis yang tumbuh subur di banyak wilayah Indonesia. Daunnya kecil, tipis, dan berwarna hijau segar. Dalam banyak budaya tradisional, kelor dikenal sebagai tanaman yang tidak hanya dikonsumsi sebagai sayur, tetapi juga sebagai bahan obat alami. Di India, kelor sudah dipakai ribuan tahun dalam pengobatan Ayurveda. Di Afrika, kelor menjadi salah satu sumber gizi utama bagi masyarakat yang hidup di wilayah dengan akses pangan yang terbatas. Bahkan, Lembaga Kesehatan Internasional mulai menaruh perhatian pada daun kelor karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Salah satu alasan mengapa kelor dianggap sebagai tanaman super atau superfood adalah karena konsentrasi nutrisi di dalam daunnya. Meskipun ukurannya kecil, daun kelor mengandung beragam jenis vitamin, mineral, asam amino, dan senyawa fitonutrien yang memberikan manfaat besar bagi tubuh manusia. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh sahabat channel Lansia Sehat. Pertama, daun kelor mengandung vitamin A dalam jumlah yang sangat tinggi. Vitamin A adalah nutrisi penting yang membantu menjaga kesehatan mata, memperkuat sistem imun, dan mendukung regenerasi sel tubuh. Banyak lansia yang mengalami penurunan kemampuan melihat, terutama saat malam hari, atau mata terasa cepat lelah ketika membaca. Vitamin A yang terdapat dalam daun kelor dapat membantu menjaga fungsi mata tetap stabil sehingga aktivitas membaca, menonton televisi, atau melihat tulisan kecil tidak mudah melelahkan. Kedua, daun kelor kaya akan vitamin C. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, membantu penyembuhan luka, dan menjadi antioksidan kuat yang memberantas radikal bebas. Dalam proses penuaan, tubuh lansia cenderung mengalami penurunan kemampuan dalam melawan infeksi karena sistem imun tidak lagi sekuat dulu. Itulah mengapa konsumsi daun kelor dapat memberikan dukungan tambahan agar tubuh lebih tahan terhadap penyakit seperti flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Ketiga, daun kelor mengandung vitamin E. Salah satu vitamin yang berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Banyak lansia yang mengalami kulit kering, kusam, dan cepat muncul keriput karena produksi kolagen di dalam tubuh mulai menurun. Antioksidan dalam vitamin E dan senyawa lainnya dalam daun kelor dapat membantu memperlambat kerusakan kulit, sehingga membantu kulit tetap lembab dan sehat. Selain vitamin, daun kelor juga kaya mineral penting. Salah satu mineral yang sangat menonjol adalah kalsium. Bagi lansia, kalsium adalah mineral yang berfungsi menjaga kekuatan tulang dan mencegah pengeroposan atau osteoporosis. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang semakin berkurang sehingga lansia cenderung mudah mengalami nyeri tulang, sakit punggung, atau patah tulang jika terjatuh. Kalsium alami dari daun kelor dapat menjadi tambahan asupan yang membantu menjaga kepadatan tulang tanpa harus mengonsumsi suplemen kimia berlebih. Magnesium adalah mineral lainnya yang terkandung dalam daun kelor. Magnesium memainkan peran dalam mengatur fungsi saraf, menjaga ritme jantung, dan membantu otot berkontraksi dengan baik. Tidak sedikit lansia yang mengalami kram otot, tegang di bagian leher, atau sulit tidur karena ketegangan saraf. Magnesium dari daun kelor dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Kalium yang ada dalam daun kelor juga sangat penting untuk kesehatan jantung dan pengaturan tekanan darah. Banyak lansia mengalami tekanan darah tinggi yang membuat mereka harus mengontrol pola makan dan menghindari makanan tertentu. Kalium membantu menetralkan efek natrium dalam tubuh sehingga tekanan darah tidak mudah naik. Ketika dikonsumsi secara teratur, rebusan daun kelor dapat membantu tubuh mempertahankan keseimbangan elektrolit yang mendukung kesehatan jantung.
Tidak hanya vitamin dan mineral, daun kelor juga mengandung beragam asam amino esensial. Asam amino adalah komponen dasar pembentuk protein yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh, memperkuat otot, dan menjaga metabolisme tetap stabil. Inilah mengapa banyak lansia yang mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan bertenaga setelah minum rebusan daun kelor selama beberapa minggu. Yang tak kalah penting adalah kandungan antioksidan dalam daun kelor. Beberapa antioksidan yang sangat aktif diantaranya adalah quercetin, chlorogenic acid, dan beta-karoten. Antioksidan adalah senyawa yang membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat berasal dari polusi, stres, pola makan tidak sehat, atau proses alami penuaan. Ketika radikal bebas menumpuk di dalam tubuh, sel-sel akan lebih cepat rusak sehingga muncul berbagai gangguan kesehatan seperti peradangan, penyakit kronis, dan penurunan fungsi organ. Dengan antioksidan yang kuat, tubuh lansia dapat terlindungi dari kerusakan yang tidak perlu. Serat juga menjadi komponen penting yang terdapat dalam daun kelor. Serat berfungsi melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Banyak lansia yang mengalami gangguan pencernaan karena pola makan yang tidak teratur atau penurunan fungsi usus akibat penuaan. Rebusan daun kelor dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut dengan cara memberikan asupan serat yang cukup. Dalam berbagai penelitian, kelor juga disebut memiliki sifat antiinflamasi. Artinya, daun kelor bisa membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Peradangan adalah penyebab umum dari berbagai penyakit kronis yang sering dialami lansia seperti radang sendi, nyeri lutut, dan pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Dengan sifat antiinflamasi yang alami, rebusan daun kelor dapat membantu meredakan rasa tidak nyaman yang sering dirasakan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin bertanya, mengapa kandungan yang begitu kaya bisa berada dalam satu jenis daun? Jawabannya terletak pada cara tanaman kelor tumbuh dan menyerap nutrisi dari tanah. Kelor adalah tanaman yang sangat adaptif dan mampu menyerap mineral dalam jumlah besar dari tanah di sekitarnya. Hal inilah yang membuat daunnya padat nutrisi meskipun ukurannya kecil. Semua kandungan ini kemudian memberikan dasar ilmiah mengapa rebusan daun kelor memiliki begitu banyak manfaat bagi tubuh lansia. Dengan memahami kandungan-kandungan tersebut, sahabat channel Lansia Sehat akan lebih mudah memahami bagaimana setiap manfaat yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya bekerja di dalam tubuh. Kita tidak hanya melihat dari sudut pandang tradisional, tetapi juga dari sudut pandang nutrisi dan kesehatan modern. Pada bab selanjutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama hingga keempat dari rebusan daun kelor, terutama yang berhubungan dengan kesehatan tulang, mata, saraf, dan daya tahan tubuh. Dengan memahami manfaatnya secara terstruktur, Anda dapat menentukan apakah rebusan daun kelor dapat menjadi tambahan sehat dalam pola konsumsi harian Anda. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal berbagai kandungan penting yang terdapat dalam daun kelor pada bab sebelumnya, kini kita memasuki pembahasan manfaatnya secara lebih mendalam. Pada bab ini, kita akan membahas 4 manfaat pertama rebusan daun kelor untuk kesehatan lansia. Manfaat ini berasal dari kombinasi nutrisi, mineral, dan antioksidan yang bekerja saling melengkapi. Penjelasan ini penting agar sahabat channel Lansia Sehat dapat memahami dengan jelas bagaimana tubuh merespons setiap kandungan yang ada dalam rebusan daun kelor. Kita mulai dengan manfaat pertama, yaitu mendukung kesehatan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan berkurang. Banyak lansia mengalami kondisi yang disebut osteoporosis atau pengeroposan tulang. Penyakit ini membuat tulang menjadi lebih rapuh, mudah patah, dan sering menimbulkan rasa nyeri terutama pada bagian pinggang, punggung, dan lutut. Kekurangan kalsium adalah salah satu faktor utama yang mempercepat penurunan kepadatan tulang. Dalam kondisi ini, daun kelor hadir sebagai sumber kalsium alami yang sangat bermanfaat. Rebusan daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah cukup tinggi. Ketika dikonsumsi secara rutin, tubuh lansia akan mendapatkan tambahan asupan kalsium tanpa harus mengonsumsi suplemen sintetis yang kadang menimbulkan efek samping. Kalsium dalam daun kelor juga dipadukan dengan magnesium, dua mineral yang saling bekerja sama untuk menguatkan struktur tulang. Magnesium membantu tubuh menyerap kalsium secara lebih efisien, sehingga manfaatnya tidak terbuang percuma. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah minum rebusan daun kelor selama beberapa minggu, mereka merasakan berkurangnya rasa pegal di punggung dan lutut. Meskipun efeknya tidak langsung seperti obat penghilang nyeri, namun sifatnya yang memperbaiki jaringan secara bertahap menjadikan kelor pilihan yang masuk akal untuk menjaga kesehatan tulang dalam jangka panjang. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan mata. Dalam bab sebelumnya,
kita telah membahas bahwa daun kelor kaya akan vitamin A dan beta-karoten. Dua nutrisi ini merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh mata untuk menjaga fungsi penglihatan. Vitamin A membantu menjaga kejelasan penglihatan terutama di malam hari. Banyak lansia mengeluhkan mata kabur ketika cahaya redup, sulit membaca tulisan kecil, atau mudah lelah saat menonton televisi. Kondisi ini terjadi karena retina mata mengalami penurunan fungsi akibat kekurangan nutrisi dan proses penuaan alami. Ketika sahabat channel Lansia Sehat mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin, tubuh akan mendapatkan suplai vitamin A dan beta-karoten secara konsisten. Zat gizi ini membantu memperbaiki sel-sel mata yang rusak dan menjaga lapisan retina tetap sehat. Beberapa pengguna lansia yang rutin minum rebusan kelor mengatakan bahwa matanya tidak lagi terlalu cepat lelah ketika membaca. Ada pula yang merasa penglihatan malamnya lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini bukan karena kelor memberikan kemampuan baru, tetapi karena kandungan nutrisinya membantu menstabilkan kerja organ penglihatan sehingga tidak mudah terganggu. Manfaat ketiga adalah mendukung kesehatan saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur hampir semua fungsi tubuh, mulai dari gerakan, sensasi, hingga suasana hati. Pada lansia, kesehatan saraf sering mengalami penurunan yang ditandai dengan keluhan seperti kram, kesemutan, kaki terasa berat, tangan cepat lelah, atau sulit tidur karena ketegangan otot. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kekurangan magnesium. Mineral ini berperan sebagai pengatur transmisi sinyal saraf dan menjaga keseimbangan listrik di dalam tubuh. Daun kelor mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup signifikan. Rebusan daun kelor yang dikonsumsi secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan magnesium harian, sehingga sistem saraf dapat bekerja lebih optimal. Magnesium membantu tubuh lebih rileks, mengurangi ketegangan otot, dan memperbaiki pola tidur. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah minum rebusan daun kelor selama beberapa hari, mereka merasa lebih mudah tidur dan tubuh tidak lagi setegang sebelumnya. Ada yang mengaku kram kakinya berkurang, ada yang merasakan tangan tidak mudah pegal, dan ada yang merasa sarafnya lebih tenang. Hal ini menunjukkan bahwa magnesium dalam daun kelor benar-benar memberikan manfaat nyata pada sistem saraf lansia. Selain magnesium, daun kelor juga mengandung asam amino esensial yang membantu memperbaiki jaringan saraf. Asam amino ini mendukung pembentukan neurotransmitter atau zat penghantar sinyal di otak. Ketika tubuh memiliki cukup neurotransmitter, fungsi otak dan saraf menjadi lebih stabil. Karena itu, beberapa lansia merasakan bahwa mereka lebih mudah berkonsentrasi dan tidak terlalu mudah panik atau cemas setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor. Manfaat keempat dari rebusan daun kelor adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem imun atau kekebalan tubuh adalah benteng utama yang melindungi kita dari infeksi dan penyakit. Seiring bertambahnya usia, sistem imun lansia melemah sehingga mereka lebih mudah terkena infeksi seperti flu, batuk, radang tenggorokan, bahkan infeksi kulit. Dalam kondisi ini, tubuh membutuhkan nutrisi yang dapat memperkuat kemampuan sel imun untuk bekerja secara optimal. Daun kelor memiliki berbagai nutrisi yang mendukung fungsi ini, antara lain vitamin C, vitamin E, zat besi, dan antioksidan kuat seperti quercetin. Vitamin C dalam daun kelor berperan sebagai stimulator sistem imun. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih, yaitu sel yang bertugas melawan virus dan bakteri. Ketika tubuh memiliki cukup vitamin C, kemampuan melawan infeksi akan meningkat. Vitamin E juga memiliki peran penting, yaitu melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Sel imun yang sehat dapat bekerja lebih cepat dan lebih kuat. Zat besi dalam daun kelor juga sangat penting, karena membantu pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen yang cukup, sistem imun tidak dapat bekerja maksimal. Antioksidan seperti quercetin berperan dalam mengurangi peradangan di dalam tubuh, sehingga sistem imun tidak bekerja terlalu keras. Peradangan yang berlebihan dapat melemahkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh menjadi mudah sakit. Dengan adanya antioksidan dari daun kelor, tubuh lansia dapat mempertahankan kekuatan imunnya lebih baik. Banyak lansia memberikan testimoni bahwa setelah rutin minum rebusan kelor, mereka jarang terkena flu atau batuk. Ada pula yang merasa tubuhnya lebih segar ketika bangun tidur dan tidak mudah lelah ketika beraktivitas ringan. 4 manfaat ini hanyalah permulaan dari manfaat yang akan kita bahas. Namun keempat manfaat ini sudah cukup menunjukkan bahwa rebusan daun kelor bukan hanya minuman biasa, tetapi minuman herbal yang memiliki potensi besar untuk mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Dari tulang, mata, saraf, hingga daya tahan tubuh,
semuanya dapat merasakan manfaat dari kandungan nutrisi yang ada daun kelor. Pada bab selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan manfaat ke-5 hingga ke-8 yang berhubungan dengan metabolisme tubuh, terutama gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan kesehatan jantung. Pembahasan ini sangat penting bagi sahabat channel Lansia Sehat yang sedang memantau kondisi tubuh agar tetap stabil. Pada bab sebelumnya, sahabat channel Lansia Sehat telah mengetahui 4 manfaat penting dari rebusan daun kelor yang berhubungan dengan kesehatan tulang, mata, saraf, dan daya tahan tubuh. Kini kita memasuki 4 manfaat berikutnya yang tidak kalah penting, terutama bagi para lansia yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi metabolisme tubuh. Usia lanjut biasanya membawa perubahan signifikan dalam cara tubuh mengelola gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Karena itu, hadirnya tanaman seperti daun kelor yang menyediakan dukungan alami bagi stabilitas metabolisme tentu sangat bermanfaat. Mari kita mulai dengan manfaat ke-5, yaitu membantu menjaga kestabilan gula darah. Banyak lansia di Indonesia menghadapi tantangan berupa naik turunnya kadar gula darah. Sebagian sudah mengalami diabetes, sementara sebagian lainnya berada pada kondisi pradiabetes. Dalam kondisi seperti ini, menjaga pola makan dan memilih minuman yang dapat mendukung kestabilan gula darah menjadi sangat penting. Rebusan daun kelor mengandung senyawa bernama chlorogenic acid dan isothiocyanate yang membantu mengatur penyerapan gula di dalam tubuh. Chlorogenic acid bekerja dengan cara memperlambat pelepasan gula ke aliran darah setelah seseorang makan. Dengan cara ini, tubuh tidak mengalami lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Senyawa isothiocyanate yang ada dalam daun kelor juga berperan meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang bertugas membawa gula ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Pada banyak lansia, sensitivitas insulin menurun sehingga gula darah terus berada dalam aliran darah dan tidak terserap dengan baik. Hal ini menyebabkan tubuh mudah lelah, cepat haus, sering buang air kecil, dan kadar gula darah menjadi tidak stabil. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah rutin minum rebusan daun kelor, tubuh terasa lebih stabil, tidak mudah lelah, dan kadar gula darah yang sebelumnya sering melonjak berangsur lebih terkontrol. Ada yang mengaku tes gula darah pagi hari lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meskipun rebusan kelor bukan pengganti obat diabetes, ia dapat menjadi pendukung alami yang memperkuat kemampuan tubuh mengelola gula darah setiap hari. Manfaat ke-6 dari rebusan daun kelor adalah membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu kondisi yang paling sering dialami oleh lansia. Penyebabnya beragam, mulai dari elastisitas pembuluh darah yang menurun, gaya hidup kurang aktif, konsumsi garam berlebih, stres, hingga penumpukan plak dalam pembuluh darah. Kandungan kalium dalam daun kelor memainkan peran besar dalam menjaga tekanan darah agar tidak terlalu tinggi. Kalium membantu menetralkan efek natrium di dalam tubuh. Natrium atau garam yang berlebihan dapat membuat pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah meningkat. Ketika tubuh mendapatkan cukup kalium, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan aliran darah mengalir lebih lancar. Selain itu, magnesium dalam daun kelor juga membantu menenangkan saraf dan otot di sekitar pembuluh darah, sehingga tekanan darah dapat lebih terkendali. Kombinasi dua mineral ini menjadikan daun kelor sebagai salah satu pilihan alami yang cukup efektif dalam membantu menjaga tekanan darah. Banyak lansia yang merasa tekanan darahnya lebih stabil setelah beberapa minggu rutin minum rebusan daun kelor. Ada yang sebelumnya sering merasa pusing mendadak, dan kini keluhan itu berkurang. Ada pula yang mengaku detak jantungnya tidak mudah berdebar ketika melakukan aktivitas ringan. Ini menunjukkan bahwa kandungan mineral dalam daun kelor memang memberikan manfaat yang nyata bagi kesehatan pembuluh darah dan tekanan darah. Manfaat ke-7 dari rebusan daun kelor adalah membantu menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi adalah kondisi lain yang sangat sering ditemui pada lansia. Kolesterol terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kolesterol jahat atau LDL dan kolesterol baik atau HDL. Ketika kadar LDL terlalu tinggi, ia dapat menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah, memperlambat aliran darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Daun kelor mengandung senyawa antioksidan kuat yang membantu mengurangi oksidasi kolesterol jahat. Proses oksidasi inilah yang membuat kolesterol lebih mudah menempel pada dinding pembuluh darah. Dengan menghambat proses ini, daun kelor membantu mencegah pembentukan plak baru. Selain itu, serat dalam daun kelor membantu mengikat kolesterol dari makanan sehingga tidak semua kolesterol diserap oleh tubuh. Ketika serat mengikat kolesterol, kolesterol tersebut dibuang melalui sistem pencernaan.
Beberapa lansia memberikan testimoni bahwa setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor dan menjaga pola makan, kadar kolesterol mereka menjadi lebih stabil. Ada yang mengaku dokternya terkejut melihat hasil pemeriksaan kolesterol yang menurun tanpa perubahan obat, hanya dengan tambahan konsumsi rebusan kelor beberapa kali dalam seminggu. Hal ini tentu tidak dapat digeneralisasi, tetapi menunjukkan potensi besar yang dimiliki daun kelor sebagai pendukung kesehatan metabolik. Manfaat ke-8 dari rebusan daun kelor adalah mendukung kesehatan jantung. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada lansia, kerja jantung seringkali menjadi lebih berat karena penurunan elastisitas pembuluh darah, penumpukan plak, tekanan darah yang tidak stabil, dan metabolisme yang melambat. Kandungan kalium, magnesium, antioksidan, dan serat dalam daun kelor bekerja secara bersamaan untuk menjaga fungsi jantung tetap optimal. Kalium membantu menjaga ritme jantung tetap stabil. Magnesium mendukung fungsi otot jantung agar tidak mudah tegang. Antioksidan melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Serat membantu menurunkan kolesterol yang berpotensi menghambat aliran darah ke jantung. Sinergi semua kandungan ini menjadikan daun kelor sebagai pilihan alami yang mendukung kesehatan jantung secara menyeluruh. Ada banyak kisah lansia yang mengaku merasa lebih ringan di bagian dada setelah rutin minum rebusan daun kelor. Ada pula yang merasa napas tidak mudah tersengal ketika naik tangga atau berjalan sedikit lebih jauh. Beberapa mengatakan bahwa setelah beberapa minggu konsumsi rutin, irama jantung mereka terasa lebih stabil dan jarang berdebar tanpa sebab. Meskipun pengalaman ini bersifat subjektif, hal tersebut menunjukkan bahwa daun kelor dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan jantung ketika dikonsumsi dalam jangka panjang. Jika kita perhatikan dengan saksama, 4 manfaat yang dibahas dalam bab ini memiliki hubungan erat dengan kesehatan metabolik. Gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan kesehatan jantung adalah faktor yang saling berkaitan. Ketika satu faktor membaik, faktor lainnya cenderung ikut membaik. Inilah salah satu alasan mengapa rebusan daun kelor menjadi pilihan banyak lansia untuk menjaga tubuh tetap stabil dan bugar. Pada bab selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan manfaat ke-9 hingga ke-12 yang berhubungan erat dengan pencernaan, energi tubuh, kesehatan kulit, dan fungsi ginjal. Topik ini sangat penting bagi sahabat channel Lansia Sehat yang sering mengalami masalah pencernaan, mudah lelah, atau ingin menjaga kondisi kulit dan ginjal tetap baik di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat rebusan daun kelor yang berhubungan dengan metabolisme tubuh pada bab sebelumnya, kini kita memasuki 4 manfaat berikutnya yang tak kalah penting. Keempat manfaat ini banyak dirasakan secara langsung oleh lansia yang rutin mengonsumsi rebusan daun kelor, karena efeknya terlihat pada kenyamanan tubuh sehari-hari. Pada usia lanjut, masalah pencernaan, energi tubuh yang menurun, perubahan kondisi kulit, serta kesehatan ginjal merupakan hal yang sering menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, memahami bagaimana rebusan daun kelor dapat membantu menangani masalah-masalah tersebut akan sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas hidup. Mari kita mulai dengan manfaat ke-9, yaitu mendukung kesehatan pencernaan. Sistem pencernaan memainkan peran penting dalam menyerap nutrisi dan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Sayangnya, ketika seseorang memasuki usia lanjut, sistem pencernaan tidak lagi seaktif dan sekuat ketika masih muda. Banyak lansia yang mengeluhkan perut kembung, sembelit, sulit buang air besar, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya produksi enzim pencernaan, menurunnya aktivitas usus, dan kurangnya konsumsi serat. Daun kelor mengandung serat alami yang dapat membantu melancarkan pencernaan. Serat berfungsi memperbaiki gerakan usus sehingga proses pencernaan menjadi lebih teratur. Rebusan daun kelor juga mengandung senyawa yang membantu menenangkan saluran pencernaan, sehingga mengurangi rasa kembung atau tidak nyaman. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah minum rebusan daun kelor selama beberapa hari, buang air besar menjadi lebih lancar dan perut terasa lebih ringan. Beberapa mengatakan bahwa rasa begah setelah makan berkurang secara signifikan. Selain itu, daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami yang dapat membantu mengurangi iritasi pada usus. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan jangka panjang. Dengan konsumsi rebusan daun kelor secara rutin, keseimbangan bakteri baik di dalam usus juga dapat terjaga. Kondisi ini membuat sistem pencernaan bekerja lebih optimal, yang pada akhirnya mendukung penyerapan nutrisi dalam tubuh. Kita masuk ke manfaat ke-10, yaitu membantu meningkatkan energi harian. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tahu bahwa ketika usia bertambah,
energi tubuh tidak lagi sekuat dulu. Banyak lansia merasa cepat lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan, menyapu halaman, atau memasak. Tubuh yang mudah lelah biasanya disebabkan oleh penurunan metabolisme, kekurangan nutrisi tertentu, atau sirkulasi darah yang tidak optimal. Daun kelor mengandung berbagai nutrisi yang mendukung peningkatan energi, seperti zat besi, vitamin C, dan protein nabati. Zat besi berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika tubuh kekurangan oksigen, seseorang akan merasa cepat lelah dan lesu. Rebusan daun kelor membantu tubuh mendapatkan asupan zat besi yang cukup sehingga aliran oksigen ke otot dan organ menjadi lebih optimal. Selain zat besi, vitamin C dalam daun kelor membantu meningkatkan daya serap zat besi dalam tubuh. Kombinasi kedua nutrisi ini menjadikan daun kelor sebagai sumber energi alami yang dapat membantu lansia menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih bertenaga. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor setiap pagi, tubuh terasa lebih enteng, tidak mudah mengantuk, dan stamina lebih stabil sepanjang hari. Daun kelor juga mengandung asam amino esensial yang membantu memperbaiki jaringan tubuh dan mendukung metabolisme energi. Asam amino ini berperan dalam pembentukan enzim yang mengubah makanan menjadi sumber energi. Karena itu, bagi lansia yang merasa tubuhnya sering lemah atau kurang bersemangat, mengonsumsi rebusan daun kelor secara teratur dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat ke-11, yaitu membantu merawat kesehatan kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh, namun seringkali kurang diperhatikan terutama pada usia lanjut. Ketika seseorang bertambah usia, kulit akan mengalami perubahan seperti menjadi lebih tipis, kering, kurang elastis, dan mudah keriput. Hal ini terjadi karena berkurangnya produksi kolagen, elastin, dan minyak alami yang melindungi kulit. Daun kelor mengandung berbagai antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, dan beta-karoten yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas yang dapat merusak sel kulit dan menyebabkan tanda-tanda penuaan dini. Vitamin E membantu menjaga kelembapan alami kulit, sementara vitamin C membantu merangsang pembentukan kolagen yang membuat kulit tetap elastis. Ketika sahabat channel Lansia Sehat rutin minum rebusan daun kelor, nutrisi yang terkandung di dalamnya membantu memperbaiki kondisi kulit dari dalam. Banyak lansia yang merasa kulit mereka tidak lagi terlalu kering, terutama di bagian tangan dan kaki. Ada pula yang mengatakan bahwa garis-garis halus di wajah tampak berkurang dan kulit terasa lebih kenyal. Meskipun perubahan ini tidak secepat penggunaan produk kecantikan, efeknya lebih mendalam karena bekerja dari dalam tubuh. Selain itu, sifat antiinflamasi daun kelor membantu meredakan iritasi ringan pada kulit seperti kemerahan, gatal, atau ruam. Karena itu, daun kelor tidak hanya bermanfaat bagi penampilan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh. Kini kita masuk pada manfaat ke-12, yaitu membantu mendukung kesehatan ginjal. Ginjal adalah organ penting yang berfungsi menyaring racun, membuang kelebihan cairan, dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal dapat mengalami penurunan. Banyak lansia mengeluhkan pembengkakan di kaki, sering buang air kecil di malam hari, atau merasa tubuhnya cepat lelah karena racun tidak tersaring dengan baik. Daun kelor mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang membantu melindungi ginjal dari kerusakan. Rebusan daun kelor membantu meningkatkan proses filtrasi atau penyaringan di ginjal, sehingga racun dan limbah metabolisme dapat dikeluarkan lebih efektif. Ini memberi dukungan besar bagi lansia yang memiliki masalah ginjal ringan atau ingin menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Beberapa lansia memberikan testimoni bahwa setelah rutin minum rebusan daun kelor, frekuensi buang air kecil menjadi lebih teratur dan pembengkakan di kaki berkurang. Ada juga yang merasa tubuh lebih ringan karena cairan tidak lagi menumpuk. Hal ini menunjukkan bahwa daun kelor membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dengan 4 manfaat ini, kita dapat melihat bahwa rebusan daun kelor bukan hanya minuman yang menyehatkan organ tertentu, tetapi memberikan dukungan lengkap bagi berbagai sistem tubuh. Mulai dari pencernaan, energi, kulit, hingga ginjal. Semuanya mendapatkan manfaat ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat dari daun kelor. Pada bab berikutnya, kita akan membahas 5 manfaat terakhir dari rebusan daun kelor, yaitu manfaat yang berkaitan dengan memori, kualitas tidur, penurunan peradangan, pengontrolan berat badan, dan kebugaran harian. Ini adalah topik yang sangat penting bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin menjaga kesehatan secara menyeluruh. Sahabat channel Lansia Sehat, kita kini memasuki 5 manfaat terakhir dari rebusan daun kelor.
Pada bab-bab sebelumnya, kita telah mengulas berbagai manfaat yang berhubungan dengan tulang, saraf, metabolisme tubuh, pencernaan, energi, kulit, dan ginjal. Semua manfaat tersebut menunjukkan bahwa rebusan daun kelor memberi dukungan luar biasa bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Namun ada 5 manfaat tambahan yang sangat penting secara khusus bagi lansia, karena menyangkut fungsi otak, kualitas tidur, peradangan, berat badan, dan kebugaran harian. Kelima aspek ini sering menjadi keluhan utama para lansia, sehingga pembahasan berikut dapat membantu sahabat channel Lansia Sehat memahami bagaimana daun kelor bekerja mendukung kebutuhan tersebut. Kita mulai dari manfaat ke-13, yaitu membantu menjaga memori dan fungsi otak. Memori atau daya ingat merupakan salah satu fungsi otak yang paling sering terganggu ketika seseorang memasuki usia lanjut. Banyak lansia yang mengeluhkan sering lupa menaruh barang, lupa nama orang yang dikenal, atau sulit mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Penurunan daya ingat terjadi karena beberapa faktor, seperti berkurangnya suplai oksigen ke otak, stres oksidatif, dan penurunan jumlah neurotransmitter yang bertugas mengirim sinyal antar sel otak. Daun kelor mengandung beberapa nutrisi yang mendukung kesehatan otak, di antaranya vitamin C, vitamin E, asam amino, dan antioksidan kuat seperti quercetin. Vitamin C dan E membantu mengurangi stres oksidatif di otak, yaitu kondisi ketika radikal bebas merusak sel-sel otak. Ketika stres oksidatif berkurang, sel-sel otak dapat bekerja lebih optimal. Antioksidan quercetin dalam daun kelor juga membantu memperbaiki sirkulasi darah ke otak, sehingga otak mendapatkan lebih banyak oksigen dan nutrisi. Selain itu, asam amino dalam daun kelor berperan dalam pembentukan neurotransmitter. Dengan ketersediaan neurotransmitter yang cukup, pesan antar sel otak dapat disampaikan dengan lebih baik. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor, mereka merasa lebih mudah mengingat sesuatu dan pikiran terasa lebih jernih. Ada pula yang merasa kemampuan berkonsentrasi meningkat sehingga lebih mudah melakukan aktivitas seperti membaca, mengisi teka-teki silang, atau mengerjakan hal-hal yang membutuhkan fokus. Selanjutnya, manfaat ke-14 adalah meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Namun ketika usia bertambah, tidur sering menjadi masalah besar. Banyak lansia yang mengeluhkan sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidak merasa segar meskipun sudah tidur. Penyebabnya beragam, mulai dari ketegangan saraf, nyeri sendi, gangguan metabolisme, hingga perubahan hormon. Daun kelor mengandung magnesium yang berperan besar dalam menenangkan sistem saraf dan membantu otot menjadi lebih rileks. Magnesium dikenal sebagai mineral yang dapat membantu tubuh masuk ke fase istirahat dengan lebih mudah. Ketika tubuh lebih tenang dan rileks, seseorang akan lebih mudah tertidur dan tidur akan menjadi lebih nyenyak. Selain magnesium, antioksidan dalam daun kelor membantu menurunkan tingkat peradangan di tubuh. Peradangan sering menyebabkan rasa tidak nyaman seperti nyeri atau panas pada persendian yang mengganggu tidur. Banyak lansia yang memberikan testimoni nyata tentang manfaat ini. Ada yang mengatakan bahwa setelah minum rebusan daun kelor di sore hari, tubuh terasa lebih tenang ketika malam tiba. Ada pula yang merasa tidur lebih dalam dan jarang terbangun. Beberapa lansia bahkan mengaku mimpi buruk atau gelisah yang dulunya sering muncul kini berkurang. Semua testimoni ini mengarah pada satu kesimpulan, yaitu rebusan daun kelor dapat menjadi dukungan alami untuk memperbaiki kualitas tidur. Manfaat ke-15 dari rebusan daun kelor adalah mengurangi peradangan di dalam tubuh. Peradangan adalah penyebab tersembunyi yang berperan dalam berbagai penyakit kronis yang sering dialami lansia, seperti radang sendi, asam urat, gangguan jantung, dan masalah metabolisme lainnya. Peradangan dapat muncul karena penumpukan radikal bebas, pola makan yang kurang sehat, kurang gerak, atau efek dari penuaan itu sendiri. Daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti isothiocyanate dan antioksidan lainnya yang bekerja mengurangi tingkat peradangan. Ketika tubuh mengalami peradangan kronis, sel-sel imun bekerja terlalu keras sehingga menyebabkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Dengan adanya kandungan antiinflamasi dari daun kelor, aktivitas sel-sel imun menjadi lebih seimbang sehingga peradangan dapat ditekan. Banyak lansia dengan keluhan nyeri lutut atau radang sendi yang melaporkan penurunan rasa sakit setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor. Beberapa mengatakan bahwa lutut terasa lebih ringan ketika berjalan, sementara yang lain merasakan tangan dan jari tidak lagi kaku di pagi hari. Efek ini muncul karena senyawa aktif dalam daun kelor membantu memperbaiki kondisi peradangan dari dalam tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat ke-16, yaitu membantu menjaga berat badan tetap stabil. Pada usia lanjut,
Menjaga berat badan ideal menjadi tantangan tersendiri. Ada lansia yang mengalami kenaikan berat badan karena metabolisme yang melambat, sementara ada pula yang terlalu kurus karena penyerapan nutrisi menurun. Keduanya bisa menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak dikenali dengan tepat. Daun kelor mengandung serat yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Serat juga membantu memperbaiki pencernaan dan menstabilkan metabolisme tubuh. Selain serat, daun kelor mengandung protein nabati yang membantu tubuh membangun dan memperbaiki jaringan otot. Otot yang kuat membantu tubuh membakar kalori lebih efisien, sehingga membantu menjaga keseimbangan berat badan. Semua ini menunjukkan bahwa daun kelor dapat membantu tubuh mempertahankan berat badan ideal dengan cara yang alami. Manfaat terakhir atau manfaat ke-17 adalah mendukung kebugaran harian. Kebugaran merupakan gabungan dari kekuatan fisik, stamina, dan kemampuan tubuh bergerak dengan nyaman. Kebugaran sangat berpengaruh pada kualitas hidup, terutama bagi lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Daun kelor membantu meningkatkan kebugaran melalui berbagai cara. Pertama, kandungan zat besi dan vitamin C membantu meningkatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh, sehingga tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah lelah. Kedua, kandungan asam amino dalam daun kelor membantu regenerasi jaringan otot, membuat tubuh lebih kuat dan mampu melakukan aktivitas ringan tanpa cepat capek. Ketiga, antioksidan membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan kelelahan dan penurunan energi. Banyak lansia yang merasa bahwa setelah minum rebusan daun kelor secara teratur, tubuh mereka tidak lagi terasa berat ketika bangun di pagi hari. Ada yang mengatakan mereka menjadi lebih semangat melakukan olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam. Ada pula yang merasakan tubuh lebih kuat ketika menggendong cucu atau beraktivitas di dapur. Semua testimoni ini menunjukkan bahwa daun kelor memiliki peran penting dalam mendukung kebugaran harian, terutama bagi lansia. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai 17 manfaat rebusan daun kelor bagi lansia. Semua manfaat ini bekerja secara saling melengkapi untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pada bab selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai cara membuat rebusan daun kelor yang benar dan aman, agar semua manfaat tersebut dapat diperoleh secara optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas seluruh manfaat rebusan daun kelor dari awal hingga manfaat ke-17, kini kita memasuki bagian yang tidak kalah penting, yaitu cara membuat rebusan daun kelor yang benar, aman, dan efektif untuk dikonsumsi para lansia. Meskipun daun kelor memiliki banyak manfaat, cara pengolahannya sangat menentukan seberapa besar manfaat tersebut dapat dirasakan oleh tubuh. Cara yang salah bisa membuat nutrisi tidak maksimal, bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Karena itu, memahami langkah-langkah yang tepat sangat penting agar sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapatkan manfaat terbaik dari minuman herbal ini. Sebelum masuk ke langkah pembuatan, kita perlu memahami jenis daun kelor yang sebaiknya digunakan. Daun kelor dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingkat kesegarannya, yaitu daun kelor segar dan daun kelor yang sudah dikeringkan. Keduanya dapat digunakan untuk membuat rebusan, namun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Daun kelor segar biasanya memiliki kandungan vitamin yang lebih tinggi, terutama vitamin C dan beberapa enzim alami. Daun kelor segar juga memiliki rasa yang lebih ringan dan aroma yang khas. Pilih daun kelor yang berwarna hijau cerah, tidak layu, tidak memiliki bercak hitam, dan tidak berlendir. Cuci bersih daun kelor di bawah air mengalir untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran yang tertinggal. Daun kelor kering, di sisi lain, biasanya memiliki kandungan antioksidan yang lebih stabil, terutama jika proses pengeringannya dilakukan dengan metode yang baik. Daun kelor yang dikeringkan biasanya lebih tahan lama, mudah disimpan, dan rasanya lebih kuat. Sahabat channel Lansia Sehat dapat memilih salah satu sesuai preferensi. Namun bagi lansia yang baru ingin mencoba rebusan daun kelor, disarankan mulai dengan daun segar karena rasanya lebih ringan dan lebih mudah diterima. Setelah mengetahui jenis daun yang digunakan, kini kita beralih pada langkah-langkah pembuatan rebusan daun kelor yang benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti jumlah daun, volume air, lama merebus, dan cara penyajian. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan. Untuk satu porsi rebusan daun kelor, siapkan sekitar segenggam daun kelor segar atau 1 sendok makan daun kelor kering. Jumlah ini cukup untuk menghasilkan minuman yang tidak terlalu pekat sehingga aman untuk lansia, terutama bagi yang memiliki pencernaan sensitif. Menggunakan daun terlalu banyak bisa membuat rasa terlalu kuat dan menimbulkan rasa kurang nyaman di perut. Karena itu, jumlah yang tepat sangat penting. Langkah kedua adalah menyiapkan air.
Untuk satu porsi, gunakan kurang lebih 350 hingga 400 ml air. Pastikan menggunakan air bersih yang layak minum. Jika sahabat channel Lansia Sehat ingin membuat dalam jumlah lebih banyak untuk dikonsumsi sepanjang hari, perbandingan tetap sama. Setiap segenggam daun kelor untuk 400 ml air. Setelah bahan siap, langkah ketiga adalah mencuci daun kelor dengan benar. Meskipun terlihat bersih, daun kelor bisa mengandung debu halus atau sisa tanah. Cuci daun kelor di bawah air mengalir sambil direndam sebentar untuk memastikan kebersihannya. Jika memungkinkan, rendam sebentar dalam air hangat untuk memastikan tidak ada kotoran yang tertinggal. Langkah keempat adalah proses perebusan. Masukkan air ke dalam panci stainless steel atau panci kaca. Hindari menggunakan panci aluminium karena bahan aluminium dapat bereaksi dengan senyawa tertentu dari daun kelor. Rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan daun kelor. Setelah daun masuk, kecilkan api menjadi api sedang dan biarkan daun kelor direbus selama 7-10 menit. Jangan merebus terlalu lama karena beberapa nutrisi, terutama vitamin C dan vitamin B, sensitif terhadap panas dan dapat rusak jika direbus terlalu lama. Pertanda bahwa rebusan sudah cukup adalah ketika air berubah menjadi warna hijau kekuningan. Setelah itu, matikan api dan biarkan air rebusan sedikit mendingin sebelum disaring. Rebusan daun kelor sebaiknya tidak dikonsumsi saat masih sangat panas, terutama oleh lansia yang memiliki kondisi lambung sensitif. Setelah proses penyaringan, sahabat channel Lansia Sehat dapat menyajikan rebusan daun kelor dalam keadaan hangat atau suhu ruang. Jika ingin menambahkan sedikit rasa, sahabat dapat memasukkan beberapa tetes madu. Namun sebaiknya dilakukan setelah minuman tidak terlalu panas agar khasiat madu tidak berkurang. Hindari menambahkan gula putih karena dapat mengganggu kestabilan gula darah, terutama bagi lansia yang sedang menjaga kadar gula tubuh. Untuk waktu konsumsi, rebusan daun kelor sebaiknya diminum 1 kali dalam sehari pada pagi atau siang hari. Hindari mengonsumsi rebusan daun kelor pada malam hari bagi lansia yang memiliki kandung kemih sensitif atau sering terbangun untuk buang air kecil. Waktu paling ideal adalah pada pagi hari setelah sarapan ringan atau siang hari menjelang sore. Mengonsumsi rebusan daun kelor saat perut kosong tidak dianjurkan bagi lansia yang memiliki MAC atau masalah lambung. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang memiliki penyakit tertentu seperti batu ginjal, gangguan ginjal berat, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin. Meskipun kelor adalah tanaman herbal yang relatif aman, interaksi dengan obat tertentu tetap perlu diperhatikan agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Selain cara membuat rebusan, ada beberapa tips tambahan agar hasilnya lebih optimal. Pertama, usahakan menggunakan daun kelor yang baru dipetik pada hari yang sama jika memungkinkan. Daun kelor yang terlalu lama disimpan cenderung kehilangan kandungan nutrisinya. Jika menggunakan daun kering, simpan di dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering. Kedua, jangan mencampurkan daun kelor dengan herbal yang memiliki efek sangat kuat seperti jahe tua atau kunyit dalam satu rebusan pada awal percobaan. Lansia yang baru mencoba daun kelor sebaiknya mengonsumsi dalam bentuk rebusan sederhana agar tubuh dapat beradaptasi. Setelah terbiasa, barulah sahabat dapat mencoba variasi lain jika ingin mencampurkan bahan tambahan. Ketiga, selalu perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi rebusan daun kelor. Jika muncul rasa tidak nyaman seperti perut kembung, mual, atau buang air besar terlalu sering, kurangi takaran daun kelor menjadi setengahnya. Setiap tubuh memiliki respon yang berbeda terhadap herbal, sehingga menyesuaikan takaran adalah hal yang penting. Keempat, konsumsi rebusan daun kelor secara teratur namun tidak berlebihan. Untuk mendapatkan manfaat optimal, minum 1 kali sehari sudah cukup. Mengonsumsi terlalu banyak tidak akan menambah manfaat secara signifikan, justru dapat membuat pencernaan bekerja terlalu keras. Dengan mengikuti langkah-langkah dan panduan ini, sahabat channel Lansia Sehat dapat menikmati manfaat rebusan daun kelor secara aman, nyaman, dan efektif. Pada bab berikutnya, kita akan membahas berbagai testimoni lansia yang telah mencoba rebusan daun kelor, sehingga sahabat bisa mendapatkan gambaran nyata tentang perubahan-perubahan yang dirasakan oleh para pengguna dari berbagai latar belakang dan kondisi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita memasuki bab yang sangat penting dalam keseluruhan pembahasan mengenai rebusan daun kelor. Setelah mengetahui kandungan, manfaat, hingga cara membuatnya dengan benar, tentu muncul satu pertanyaan dalam benak banyak penonton, yaitu apakah semua manfaat tersebut benar-benar dirasakan oleh para lansia di kehidupan nyata. Pada bab ini,
kita akan membahas berbagai testimoni dari para lansia yang telah mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin. Testimoni ini berasal dari berbagai latar belakang, kondisi kesehatan, dan usia yang berbeda. Setiap pengalaman memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana rebusan daun kelor bekerja di tubuh manusia, terutama tubuh lansia. Testimoni pertama datang dari seorang lansia perempuan berusia 67 tahun yang tinggal di pedesaan. Beliau menceritakan bahwa sebelum mengenal rebusan daun kelor, ia sering mengalami nyeri lutut terutama ketika bangun tidur di pagi hari. Aktivitas ringan seperti berjalan ke pasar atau menyapu halaman terasa sangat berat karena lututnya sering terasa kaku dan nyeri. Setelah mendapat saran dari saudaranya untuk mencoba rebusan daun kelor, ia mulai meminumnya 1 kali sehari. Pada awalnya, ia tidak terlalu yakin akan hasilnya. Namun setelah 2 minggu, ia mulai merasakan perubahan. Lututnya terasa lebih ringan, nyeri berkurang, dan ia mampu berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Kini, beliau rutin mengonsumsi rebusan daun kelor sebagai bagian dari kebiasaan paginya. Testimoni kedua berasal dari seorang pria berusia 72 tahun yang tinggal di kota besar. Beliau sudah lama mengidap hipertensi dan harus mengonsumsi obat rutin untuk menjaga tekanan darah. Meskipun obat membantunya bertahan, ia masih sering merasa kepalanya berat dan detak jantungnya tidak stabil ketika lelah. Setelah mendengar tentang manfaat kelor, ia mulai mencoba rebusan daun kelor setiap siang hari. Dalam beberapa hari, ia merasakan tubuhnya lebih tenang dan detak jantungnya tidak lagi mudah berdebar. Setelah 1 bulan, ia melakukan pemeriksaan tekanan darah dan hasilnya menunjukkan angka yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Meskipun ia tetap mengonsumsi obat dari dokter, rebusan daun kelor membantu menjaga tubuhnya dalam kondisi lebih seimbang. Testimoni ketiga datang dari seorang lansia perempuan berusia 65 tahun yang memiliki masalah pencernaan, terutama sembelit yang sering membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mengatakan bahwa setiap kali makan makanan berat, perutnya menjadi kembung dan sulit buang air besar. Setelah diberi seikat daun kelor oleh tetangganya, ia mencoba membuat rebusan dan meminumnya 3 kali dalam seminggu. Setelah beberapa kali konsisten minum, pencernaannya menjadi lebih lancar. Rasa begah setelah makan berkurang, dan ia tidak lagi merasa terlalu lama di kamar mandi. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan nyaman setelah rebusan daun kelor membantu memperbaiki sistem pencernaannya. Testimoni keempat berasal dari seorang laki-laki berusia 69 tahun yang mengalami masalah kualitas tidur. Ia sering terbangun di malam hari, sulit tidur kembali, dan akhirnya bangun di pagi hari dengan tubuh terasa lelah. Kondisi ini membuat aktivitasnya di siang hari terganggu karena ia sering mengantuk dan kurang bertenaga. Setelah mendapat saran untuk mencoba rebusan daun kelor, ia mulai meminumnya pada sore hari. Dalam beberapa malam, ia merasakan perubahan. Tidurnya lebih tenang, tidak mudah terbangun, dan ia bangun dengan perasaan lebih segar. Menurutnya, rebusan daun kelor memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Testimoni kelima berasal dari seorang lansia perempuan berusia 74 tahun yang mengalami masalah kulit, terutama kulit kering dan pecah-pecah di bagian tangan dan kaki. Ia telah mencoba berbagai lotion, namun hasilnya hanya bertahan sebentar. Setelah rutin minum rebusan daun kelor, ia mulai merasakan perubahan dari dalam tubuhnya. Kulitnya tidak lagi terlalu kering, dan rasa gatal yang sering muncul pada malam hari berkurang. Ia menyadari bahwa perubahan kulit tidak hanya berasal dari lotion atau perawatan luar, tetapi juga dari nutrisi yang diberikan kepada tubuh. Rebusan daun kelor membantunya menjaga kesehatan kulit secara alami. Testimoni keenam adalah cerita dari seorang pria berusia 70 tahun yang memiliki kadar kolesterol cukup tinggi. Ia selalu khawatir ketika memeriksakan diri ke dokter karena hasil kolesterolnya sering berada di atas batas aman. Setelah mendapat informasi dari temannya bahwa rebusan daun kelor dapat membantu menurunkan kolesterol, ia mulai mencoba meminumnya 2-3 kali dalam seminggu. Ia tidak merasakan perubahan dalam beberapa hari pertama, namun setelah 1 bulan, ia melakukan pemeriksaan ulang dan hasilnya menunjukkan penurunan kolesterol yang cukup signifikan. Meskipun ia tetap menjaga makan dan olahraga ringan, ia merasa rebusan daun kelor memberikan kontribusi besar dalam membantu stabilitas kesehatannya. Testimoni ketujuh berasal dari seorang perempuan berusia 63 tahun yang sering merasa cepat lelah meskipun aktivitasnya tidak berat. Ia mengatakan bahwa sebelum mengenal rebusan daun kelor, tubuhnya sering merasa berat dan ia tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan kegiatan di rumah. Ia mulai minum rebusan daun kelor pada pagi hari, dan dalam beberapa minggu ia merasakan perubahan energi yang cukup besar. Tubuhnya terasa lebih segar, langkahnya lebih ringan, dan ia mampu melakukan kegiatan harian tanpa harus beristirahat berkali-kali.
Ia merasa rebusan daun kelor memberikan energi alami yang membuatnya lebih bersemangat menjalani hari. Testimoni ke-8 datang dari seorang lansia, laki-laki berusia 66 tahun yang mengalami peradangan sendi akibat proses penuaan. Ia mengatakan bahwa lututnya sering bengkak dan sakit terutama setelah berjalan jauh. Setelah rutin minum rebusan daun kelor, ia merasakan nyeri sendinya berkurang secara bertahap. Bengkaknya mengecil, dan ia dapat bergerak lebih bebas. Ia merasa bahwa daun kelor membantu mengurangi peradangan secara perlahan namun pasti. Testimoni berikutnya berasal dari seorang perempuan berusia 71 tahun yang mengalami gangguan ginjal ringan. Ia sering merasa tubuhnya cepat lelah dan ada pembengkakan di beberapa bagian tubuh seperti kaki dan pergelangan tangan. Setelah disarankan untuk mencoba rebusan daun kelor oleh salah satu anggota keluarganya, ia memulainya secara perlahan. Selain testimoni individual, ada pula kelompok lansia di sebuah posyandu yang mencoba program minum rebusan daun kelor bersama-sama. Mereka berkumpul setiap 2 minggu untuk berdiskusi mengenai perubahan yang dirasakan. Banyak dari mereka yang mengaku manfaatnya bervariasi, namun mayoritas merasa tubuh lebih segar, kulit lebih halus, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak. Program kecil ini membantu mereka saling menguatkan dan menjaga motivasi untuk terus merawat kesehatan dengan cara yang alami dan sederhana. Dari berbagai testimoni ini, terlihat bahwa meskipun setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, rebusan daun kelor memberikan dampak positif yang cukup nyata bagi banyak lansia. Perubahan yang dirasakan tidak selalu muncul secara cepat, namun manfaatnya bekerja secara bertahap, mendukung tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Inilah yang membuat rebusan daun kelor menjadi salah satu herbal yang banyak direkomendasikan untuk digunakan secara teratur. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian penutup yang merangkum seluruh manfaat dan memberikan arahan bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin mulai atau melanjutkan kebiasaan minum rebusan daun kelor dengan cara yang benar. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai pada bab terakhir dari pembahasan panjang mengenai 17 manfaat rebusan daun kelor bagi kesehatan lansia. Sejak bab pertama, kita telah menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan daun kelor, mulai dari kandungan nutrisinya, manfaat untuk berbagai organ tubuh, cara membuat rebusan yang benar, hingga testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaatnya. Bab penutup ini akan menyatukan semua penjelasan tersebut, sekaligus memberikan arahan bagi sahabat yang ingin mulai mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin. Mari kita mulai dengan merangkum poin-poin penting dari pembahasan sebelumnya. Pada bab pertama, kita memulai dengan sapaan hangat, menanyakan kabar, dan mendoakan kesehatan para sahabat channel Lansia Sehat. Kita juga memperkenalkan bahwa rebusan daun kelor merupakan minuman herbal yang telah lama digunakan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Bab tersebut memberikan landasan emosional dan semangat untuk menata pola hidup sehat. Bab kedua membawa kita lebih dekat pada daun kelor sebagai tanaman yang kaya nutrisi. Kita membahas kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, kalium, protein nabati, serat, asam amino esensial, hingga berbagai antioksidan kuat yang terkandung dalam daun kecil namun luar biasa ini. Pengetahuan tentang kandungan gizi ini penting agar sahabat memahami alasan ilmiah di balik manfaat yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ketiga, kita mengulas 4 manfaat pertama yang mencakup kesehatan tulang, mata, saraf, dan daya tahan tubuh. Bab ini menunjukkan bahwa daun kelor tidak hanya memberikan manfaat pada satu organ tertentu, tetapi memberikan dukungan menyeluruh kepada tubuh lansia. Tulang menjadi lebih kuat, mata lebih stabil, saraf lebih tenang, dan sistem imun lebih siap melindungi tubuh. Bab keempat mengupas manfaat kelima, hingga ke-8 yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Banyak lansia yang memiliki masalah gula darah tinggi, tekanan darah tidak stabil, kolesterol yang meningkat, serta masalah jantung. Rebusan daun kelor, dengan kandungan kalium, magnesium, antioksidan, dan senyawa aktif lainnya, mampu membantu menjaga kestabilan metabolik sehingga tubuh dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Bab kelima membahas masalah pencernaan, energi tubuh, kulit, dan fungsi ginjal. Kita mengetahui bahwa daun kelor mengandung serat yang membantu memperbaiki sistem pencernaan, zat besi untuk mendukung energi, vitamin E dan C untuk memperbaiki kondisi kulit, serta antioksidan yang membantu menjaga fungsi ginjal tetap stabil. Bab ini sangat relevan karena 4 masalah tersebut merupakan keluhan harian yang biasanya sangat mengganggu kenyamanan para lansia. Bab ke-6 menguraikan 5 manfaat terakhir yang mencakup memori, kualitas tidur, peradangan, berat badan, dan kebugaran harian. Manfaat ini sangat penting untuk membantu sahabat channel Lansia Sehat menjalani hidup yang lebih berkualitas.
daya ingat yang stabil, tidur yang nyenyak, peradangan yang berkurang, berat badan yang terjaga, serta kebugaran tubuh yang meningkat, semuanya membuat masa lanjut usia menjadi lebih nyaman dan produktif. Bab ke-7 memberikan panduan lengkap tentang cara membuat rebusan daun kelor yang benar dan aman. Mulai dari memilih daun, mencuci, merebus, hingga menyajikannya. Panduan tersebut membantu sahabat agar tidak salah dalam mengolah daun kelor, sehingga manfaatnya tidak berkurang bahkan justru meningkat. Banyak langkah teknis yang perlu diperhatikan, tetapi semuanya mudah dilakukan dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bab ke-8 berfokus pada testimoni nyata dari berbagai lansia. Testimoni ini penting karena menjadi bukti pengalaman yang dialami oleh banyak orang. Meskipun setiap tubuh memberikan respons berbeda, kisah-kisah tersebut memberikan gambaran nyata mengenai manfaat rebusan daun kelor. Ada yang merasakan nyeri sendi berkurang, tekanan darah membaik, tidur lebih nyenyak, kulit lebih sehat, pencernaan membaik, hingga tubuh terasa lebih segar setiap hari. Kini kita sampai pada bab ke-9 ini, yang berfungsi sebagai kesimpulan dan penutup. Kita akan membahas anjuran bijak sebelum sahabat channel Lansia Sehat menjadikan rebusan daun kelor sebagai bagian dari rutinitas harian. Pertama, konsumsi rebusan daun kelor sebaiknya dilakukan secara rutin namun tidak berlebihan. Untuk sebagian besar lansia, 1 gelas per hari sudah cukup memberikan manfaat tanpa membebani ginjal atau pencernaan. Jika baru pertama kali mencoba, sahabat dapat memulai dengan setengah gelas per hari untuk melihat respons tubuh. Jika tidak ada keluhan seperti mual atau perut kembung, barulah takaran bisa ditingkatkan secara bertahap. Kedua, penting untuk memperhatikan waktu konsumsi. Waktu paling baik untuk minum rebusan daun kelor adalah pada pagi atau siang hari. Mengonsumsinya pada malam hari mungkin membuat beberapa lansia lebih sering buang air kecil, sehingga mengganggu kualitas tidur. Jika sahabat memiliki kondisi lambung sensitif, rebusan daun kelor sebaiknya diminum setelah makan agar tidak memicu iritasi. Ketiga, meskipun rebusan daun kelor memberikan banyak manfaat, sahabat tetap harus menjaga pola makan, istirahat cukup, dan melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Rebusan daun kelor tidak dapat menggantikan pentingnya gaya hidup sehat. Ia bekerja sebagai pendukung yang membantu tubuh menjaga keseimbangan dan memperbaiki fungsinya secara bertahap. Keempat, bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat tertentu dari dokter, seperti obat pengencer darah, obat tekanan darah tinggi, atau obat ginjal, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu. Meskipun daun kelor cenderung aman, tetap ada kemungkinan interaksi dengan obat tertentu, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan. Kelima, perhatikan respon tubuh setiap kali mengonsumsi rebusan daun kelor. Jika muncul keluhan seperti pusing, diare, atau reaksi tidak nyaman lainnya, hentikan konsumsi sementara dan periksa kembali takaran yang digunakan. Tubuh setiap lansia memiliki sensitivitas yang berbeda, sehingga menyesuaikan takaran adalah hal yang wajar. Pada akhirnya, sahabat channel Lansia Sehat perlu memahami bahwa rebusan daun kelor adalah bentuk ikhtiar yang sederhana namun penuh manfaat. Khasiatnya tidak datang secara instan, namun muncul secara bertahap dengan dukungan pola hidup sehat dan konsumsi yang konsisten. Bab penutup ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk kembali mengingatkan sahabat channel Lansia Sehat bahwa kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga. Setiap usaha kecil yang dilakukan setiap hari, seperti minum rebusan daun kelor, berjalan pagi, tersenyum, berpikir positif, serta menjaga makanan, akan memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang. Semakin bertambah usia, tubuh memang tidak sekuat dulu, tetapi dengan perawatan yang tepat, sahabat tetap dapat menjalani hari dengan nyaman, tenang, dan penuh makna. Semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam 9 bab ini memberikan pemahaman yang jelas, bermanfaat, dan membantu sahabat channel Lansia Sehat untuk membuat keputusan terbaik mengenai kesehatan. Rebusan daun kelor hanyalah salah satu dari banyak ikhtiar alami yang dapat dilakukan. Yang terpenting adalah menjaga semangat untuk sehat, terus belajar, dan selalu bersyukur atas setiap nikmat kesehatan yang masih diberikan. Semoga kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan selalu menyertai hari-hari sahabat channel Lansia Sehat. Jika sahabat ingin melanjutkan topik lain atau membahas herbal lain, saya siap membantu memberikan informasi yang jelas dan mendalam.